Jadi persepsi kita tentang nikmat Allah itu kita perluas sesuai dengan nikmat Allah yang luas itu juga. Sedapat mungkin kita rasakan bahwa semua apa yang kita jalani dalam kehidupan kita ini nikmat Allah. Rasa cinta kita kepada keluarga kita itu nikmat Allah. Kita syukuri. Jadi kita bertanggung jawab pada keluarga, kasih sayang pada keluarga, kemampuan kita berkorban untuk keluarga kita. Itu. Cinta kita kepada istri kita, itu nikmat Allah. Kita syukuri. Dan kita bersyukur, kita akan ditambah. Itu rumusnya rumus yang baku itu. Dan Rasul mengatakan, Allah mengatakan, artinya, barang siapa bersyukur akan ditambah. Bahwa yang siapa saja yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Itu rumus baku. Ya kita syukuri sekarang kita mampu berada di dalam bulan yang mulia ini, bulan Zulhijjah. Jadi 10 hari bulan Zulhijjah itu adalah hari yang paling mulia. Ya, saya share pernah bahwa ada 2 bulan yang di bab kitab Bukhari ada bab yang khusus membahas adanya. Sahrani lantakasan, 2 bulan yang tidak berkurang. Ya, artinya bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Kalau bulan Ramadan yang utamanya 10 hari terakhir, bulan Zulhijjah yang utamanya adalah 10 hari pertama. Jadi para ulama menganjurkan kita, semangat kita ibadah seharusnya logikanya sama. Ketika kita semangat ibadah pada bulan 10 hari terakhir bulan Ramadan, pada 10 hari bulan Zulhijjah ini, kita harusnya juga sama. Artinya memanfaatkan waktu-waktu yang bersaga. Karena Nabi sendiri mengatakan, dan berbagai macam hadis mengatakan bahwasanya 10 hari ini lebih utama. Artinya karena kalau kita beramal pada hari ini, nilainya lebih dari jihad. Jihad itu kan udah puncaknya amalan sebetulnya. Tapi kata kecuali kalau yang jihad itu mati syahid katanya. Ulang nama. Jadi, orangnya wafat, kemudian hartanya semua dirampas sama musuh. Nah itu baru kalah artinya amalan kita yang 10 hari bulan Zulhijjah ini. Nah, ya masing-masing punya keistimewaan. Kalau bulan Ramadan ada Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah ini 10 Zulhijjah, 10 hari Zulhijjah ini lebih baik dari artinya dari hari yang lain kata. Lebih aku dicintai oleh Allah dan lebih baik. Ya, ungkapannya seperti itu. Nanti kita isi 10 hari Zulhijjah ini dengan berbaca amal kebaikan. Tambah amal kebaikan. Biasa infak 10.000 satu hari, kalau perlu kita naikkan 20.000. Ngajinya biasa baca Quran 1 juz, kita tambah 1 juz, 2 juz, kalau tidak sanggup 2 juz, 1,5 juz, mungkin kita tambah amal kita. Kalau biasanya kita kurang dari 5 kali sehari berjamaah di masjid, kita usahakan supaya 5 hari. Biasanya kita barangkali ada rawatib yang kita abaikan, kita usahakan artinya agar dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini kita maksimalkan ibadah kita supaya kita memperoleh pahala yang lebih baik dari jihad. Ya, kapan lagi kita? Belum tentu umur kita nanti sampai bulan tahun depan. Jadi kesempatan ini adalah kesempatan yang ada. Ya kita juga alhamdulillah kita pagi hari ini kita mengawali hari-hari kita ini dengan taklim, dan taklim itu lebih baik dari ibadah sunnah lainnya. Jadi kalau di pesantren, itu orang yang santri yang kerjanya pas subuh wiritan dimarahin, Pak. Boleh belajar, harus suruh belajar. Apalagi santri tugasnya memang belajar. Ya kalau kita barangkali tugas kita bukan belajar, tapi bukan bisa kita gombong. Tapi ada pesantren sekarang yang mau pesantren cucu saya tuh pesantren pesantren dekat sini di Bekasi, Jatibening ke sana itu cuma 5 km dari sini. Dia menggabungkan jadi supaya punya kebiasaan zikir juga, santrinya kebiasaan zikir itu. Jadi hari ini zikir, besoknya baru
belajar gitu kan, ya jadi selang-seling. Hari ini zikir, zikir pagi supaya biasa juga. Kadang-kadang kalau kita belajar terus nggak, jika zikir nggak terbiasa juga zikir, jadi gitu. Jadi diselang-seling, bagus juga. Jadi memadukan. Kalau di pesantren tradisional Pak, nggak boleh kita orang zikir lama-lama di masjid itu, santri itu dimarahin. Ya, tapi ada akibatnya kalau dia tidak menghayati pelajarannya, ya mungkin setelah lepas dari santri dia nggak biasa berzikir juga, zikir pagi petang itu nggak biasa. Tapi kalau pesantrennya di cucu saya itu dia memadukan, jadi kalau hari ini zikir besoknya belajar, jadi tetap punya kebiasaan untuk berzikir. Majelis taklim ini penting. Kata Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya barang siapa melewati taman-taman surga, artinya marra bi jannah. Barang siapa melewati taman surga, farta'u, maka hendaklah kalian mampir. Farta'u itu mampir, atau di zaman dulu mampir, nambatkan kudanya, jadi naik kuda lagi, naik kuda atau naik onta. Lihat ada taman surga, mampir. Tanya sama sahabat, apa itu taman surga? Hilaqah zikr. Halaqah zikir, di mana disebut nama Allah, di situ diajarkan ayat Al-Quran dan hadis di taman surga. Ya. Nah, ketika menafsir hadis ini, artinya Syekh Umar bin Hafiz artinya mengatakan bahwasanya barang siapa yang sering mampir ke taman surga, maka dia akan dimudahkan masuk surga. Jadi, ya logikanya kan begitu. Ya, logis sekali. Jadi, makanya kalau orang yang rajin ke majelis taklim, artinya datang berarti sudah sering mampir ke masuk surga. Tinggal sedikit lagi dia sampai di halaman surga, tinggal masuk surga. Dan itu sesuai dengan hadis Rasulullah. Man sarakat tariqun ya tambi iman sahalu tariqun al jannah. Barang siapa orang yang mau artinya menapaki jalan untuk datang ke tempat artinya menuntut ilmu agama, maka akan dimudahkan jalan ke surga. Jadi orang yang sering kita seperti ini yang rajin hadiri majelis taklim, ya berarti sudah sering mampir ke taman surga. Maka dia mudah-mudahan kita berharap pada Allah agar kita dimudahkan masuk surga itu. Ya sekarang zamannya Zoom, mungkin mudah-mudahan artinya yang ikut Zoom juga termasuk bagian dari ini. Tapi tetap ada kekurangannya, karena kekurangan tambahannya kan ada. Orang yang hadir di masjid dalam keadaan berwudu, kemudian dia tadi mendengarkan ilmu, berzikir, maka para malaikat mendoakan, Allah maghfir lahu warhamhu maghfir lahu warham. Jadi selama kita berada di sini, malaikat nggak berhenti-hentinya berdoa. Ya, malaikat ganti berdoa, ya Allah ampuni dosanya. Berikanlah rahmat. Itu keuntungan kita berada di masjid. Ini bagian dari motivasi kita yang harus kita ingat-ingat terus supaya kita ini semangat adanya menuntut ilmu dan semangat hadir di majelis ilmu. Karena itu pasti artinya kita yakini itu akan memudahkan jalan kita untuk menuju surga, mudah-mudahan. Para jamaah hadirin, hadirin rahmati Allah, pada kesempatan ini saya kembali akan menyampaikan yang berkaitan dengan akidah kita. Kita mungkin sudah sering, sudah biasa membaca 2 kalimat syahadat. Itu bagian dari kehidupan kita. Kita membacanya baik di luar salat maupun di dalam salat. Yang pasti kita di dalam salat kita membacanya pada tasyahud kita. Dan kita pada saat ini kita mengulang kaji saja supaya kita menambah penghayatan kita tentang syahadat itu. Apa itu sih syahadat itu? Fungsinya. Yang pertama, syahadat itu adalah madkhulul Islam. Jadi pintu gerbang masuk Islam. Jadi kalau orang yang sudah mengucapkan syahadat, maka dia sudah masuk Islam. Diakui masuk Islam. Sudah mengucap syahadat. Dan dalam hubungan sosial, apakah dia pura-pura ataupun tidak, kalau sudah dia mengucapkan syahadat, kita wajib menganggap dia itu sebagai bagian saudara kita, saudara Islam. Karena masalah di hatinya itu urusan Allah. Kita mungkin pernah mendengar kisah Usamah bin Zaid dalam satu peperangan. Dia mengejar musuhnya, kemudian musuhnya jatuh. Ketika musuh sudah terjatuh, kemudian ditindih oleh Usamah bin Zaid, musuhnya itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Tapi Usamah bin Zaid ini langsung penggal, nggak peduli. Dibunuh artinya musuhnya itu.
Dan itu disaksikan oleh sahabat yang lain. Nah, kemudian sahabat ini kemudian lapor, yang melihatnya lapor pada Rasul, ya Rasulullah, tadi saya lihat Usama bin Zaid katanya mengejar musuhnya, dan musuhnya terjatuh, kemudian ditindih, ketika akan dibunuh oleh Usama bin Zaid, musuh itu mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu bagaimana Rasulullah? Dipanggil Usama bin Zaid. Benar kamu, seperti apa yang diceritakan ini. Benar ya Rasulullah. Kenapa kamu bunuh? Dia pura-pura, barangkali kita katanya, mungkin dia pura-pura aja supaya selamat dia katanya. Rasulullah jawab apa? Kenapa nggak mau belah dulu dadanya supaya tahu nggak pura-pura sama dia, katanya dia bilang. Ya. Ya. Jadi itu artinya kalau orang sudah mengucap asyhadu alla ilaha illallah, apakah dia kita nggak urusan nanti dengan Allah kalau dia buat pura-pura atau nggak pura-pura. Jadi ini juga menjadi dasar, salah satu dasar di antara dasarnya kaidah fikih. Jadi kaidah fikih itu ada kaidah fikih yang penting yang kata nahkumu bizawahir. Ya. Kami ini artinya berhukum pada yang nyata, yang kelihatan. Kalau yang tidak nyata itu urusan Allah. Artinya. Jadi kalau orang nyumbang, kita anggap ikhlas dia. Kalau nggak ikhlas bukan urusan kita gitu kan. Jadi kan yang oh ini orang ria, ya nggak usah kita. Kalau sepanjang dia ikhlas, sepanjang ikhlas, pakan yang baik segala macam. Jadi kita yang kelihatan saja. Ketika kita menyaksikan orang juga, ketika orang meninggal dunia, artinya apakah orang baik? Kita selama kita melihat dia baik, kita harus baik. Kalau di balik itu barangkali kita nggak tahu dia di luar kampung kita dia bandel, itu bukan urusan kita. Jadi kita berhukum pada orang ada yang zahir. Ini bagian dari kaidah fikih. Nah, kamu bisa wahir. Kita ini berhukum dengan hal yang zahir saja. Yang sawair, yang rahasia itu urusan Allah. Bukan urusan kita. Jadi itu Pak. Jadi ketika orang sudah masuk Islam berarti itu tidak halal darah itu ditumpahkan tanpa alasan. Artinya kita tahu sama Zaid itu bahwa ketemu dibunuh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung dibunuh. Tapi Rasulullah tidak membenarkan tindakan Usamah seperti itu. Ini bagian dari keagungan umat Islam. Ya, kalau sudah masuk Islam berarti dia haram darahnya untuk ditumpahkan, haram hartanya diambil tanpa hak, haram kehormatannya dihina gitu kan. Karena dia sama saudara kita. Lalu bagaimana statusnya orang artinya yang lahir di keluarga Islam, artinya masih kecil, apakah dia setelah dewasa, begitu dewasa harus syahadat? Nggak perlu artinya. Nggak perlu. Bahkan anak kecil pun kalau sudah artinya kemudian yang anak kecil yang tadinya dari keluarga bukan Islam, ketika dipelihara oleh orang Islam, dia otomatis menjadi orang Islam. Ya. Karena dalam prinsip Islam, kita mungkin pernah dengar ayat yang Al-A'raf itu di dalam Al-172, di ayat-ayatnya masyhur ayatnya. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam. Ingatlah ketika Allah mengambil sumpah artinya pada anak-anak min zuhurihim ketika masih di dalam tulang sulbi ini. Ya. Wasyhadum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Mengambil persaksian atas dirinya. Jadi kita ini pernah diambil persaksian oleh Allah sebelum kita jadi manusia. Bahkan katanya sebelum jadi sperma artinya. Waktu benar-benar masih bibit. Masih di tulang sulbi, kita diambil persaksian kita. Alastu bi rabbikum. Apakah aku? Ya, kita sudah menjawab semuanya. Bala syahidna. Benar. Kami bersaksi bahwa Allah artinya engkaulah Tuhanku. Jadi kita semua sudah bersaksi bahwa Allah ini
Semua manusia itu. Artinya bukan kita saja yang Islam, orang kafir juga. Cuman kan kita nggak ingat. Artinya. Tapi dalam kita belajar, makanya di dalam agama kita itu ada ilmu mantik, ilmu logika. Ketika menafsir Al-Quran juga ilmu logika kita ini dipakai. Sesuatu yang tidak kita ingat itu bukan berarti tidak pernah terjadi. Kan gitu. Sesuatu yang tidak kita ingat nggak kapan kita dilahirkan sama ibu kita? Kapan kita brojol, kita keluar dari rahim ibu kita itu? Nggak ingat kita, Pak. Tapi kita diberitahu, Anda lahir tanggal sekian, jam sekian. Oleh siapa? Ibunya ini. Katanya. Kita nggak tahu tuh ibu kita, artinya siapa. Kalau misalnya orang sekampung kita selingkuh kita bohong nih, itu ibu kamu, kita nggak tahu kita. Karena kita percaya. Kan? Kakak kita bilang, paman kita bilang, itu yang ngelahirin kamu itu ibunya itu. Kita percaya kan, karena kepercayaan kita. Udah kita sendiri, dari mana kita yakin bahwa itu yang melahirkan itu, yang kita anggap ibu kita sekarang ini benar-benar ibu kita? Dari mana kita yakin? Enggak ya? Kan bukan. Karena keyakinan kita yakin bahwa orang kita kita benar, enggak ada kabar bohong. Cuma kalau sepakat mereka bohong, itu bisa juga kita kan. Bisa juga katanya kalau orang sekeliling kita sepakat bohongin kita gitu. Itu loh ibu. Ibu kamu itu tuh. Bukan ibu kita yang sekarang gitu kan. Tapi kita percaya. Nah ini yang ngabarkan Allah. Yang nggak pernah bohong. Yang kita bilang kalau bisa baca shadaqallahul azim, Allah maha benar gitu kan. Ya kita percaya juga bahwa kita ini dulu udah diambil persaksian kita oleh Allah. Bahwasanya artinya kita ini bertuhan pada Allah. Jangan orang kita lupa, tapi kan jangankan yang sebelum lahir kejadiannya. Setelah lahir aja kita juga lupa. Kita pernah ngompol di mana gitu kan? Lupa kita. Kita pernah melakukan apa yang dulu masih kita kecil. Sampai besar kita lupa. Jadi logikanya begitu. Sesuatu yang artinya kita lupa belum tentu tidak terjadi. Lalu bagaimana kita meyakini terjadi? Tergantung yang ngabarkan siapa. Kalau yang ngabarkan seseorang yang kita percaya, kita yakin itu pernah terjadi. Tapi kalau yang ngabarkan orang tidak percaya, yang kita percaya tidak bisa kita tolak ceritanya. Tapi yang ceritakan ini Allah. Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad, artinya kan Nabi Muhammad itu sadiqul masduq. Jadi kalau dalam bahasa hadis itu Rasul dikatakan sadiqul masduq. Dia yang benar dan membenarkan. Jadi kata-kata yang apa yang diucapkan Rasulullah itu pasti benar. Tidak ada yang salah. Jadi nah ini kita percaya, ayat ini harus kita percaya bahwasanya kita sudah diambil persaksian kita oleh Allah ketika kita sebelum berada di kandungan, bukan di kandungan, sebelum berada di kandungan, masih itu orang sulbi kita, dia masih menjadi benar-benar bibit awal dari kejadian kita. Ya. Oleh karena itu, artinya karena keyakinan seperti itu, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Semua bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Apa makna fitrah? Kira-kira kita hadis katakan fitrah itu maksudnya adalah dalam Islam. Jadi semua bayi yang lahir dalam keadaan Islam. Itu keyakinan kita, faham kita. Walaupun dia lahir dari orang Nasrani. Ya, makanya orang sebelum balik itu orang-orang kafir artinya yang mati waktu masih kecil, artinya anak-anak bayi masih kecil, dia nggak ada masalah karena dia belum mukallaf, belum ada beban. Dia masuk surga juga anak-anak orang kafir itu. Karena dia kan belum ada beban. Ya, kalau sampai di akhir posisi di mana itu malah urusan Allah. Tapi dalam pemahaman kita artinya anak kecil itu setiap anak kecil yang meninggal, yang belum balik, dia belum ada beban sama sekali, maka dia masih dianggap sebagai orang Islam. Karena berdasarkan ayat yang tadi artinya, kemudian hadis ini kulumani dulu fitrah. Karena lanjutan ayat hadis itu mengatakan fa'abawahu yuhawidanihi
awi majisenihi awi nasrani. Orang tuanya lah yang membuat dia menjadi orang Yahudi, membuat orang Majusi, atau menjadi orang Nasrani. Jadi kan baik yang lahir dari orang Nasrani, baik yang lahir dari orang Yahudi, itu orang Islam bayinya itu. Dan bapaknya nanti yang menjadikan dia Yahudi atau tidak. Nah kita jangan sampai nih Pak. Jadi anak kita yang lahir dalam keadaan Islam, kita orang tua kita Islam, artinya kita Islam, istri kita Islam, kemudian anak kita lahir. Jangan sampai anak kita jadi Yahudi Nasrani. Kita pelihara fitrahnya, tukang utama itu, sama orang tua itu menjaga fitrah anaknya supaya dia tetap dalam Islam. Usahakan keislaman kita ini, artinya keislaman kita ini, usahakan lebih baik. Kalau kita saleh, anak kita harus lebih saleh seharusnya, idealnya. Atau minimal sama. Jangan anak kita itu sebagai pemutus mata rantai kesolehan. Itu kalau Gus Baha itu tindakan kriminal katanya. Kriminal kata kalau kita tidak menjadikan anak kita soleh. Karena nanti menjadi pemutus rantai kesolehan. Kalau sampai menjadi kafir anaknya, nauzubillah min zalik, itu bukan di atas kriminal berarti. Jadi kita orang tua kita soleh, bapak kita soleh, kalau anak kita nggak soleh, berarti putus tanda kesalehan itu. Maka kita harus berusaha ada sekuat tenaga dengan daya upaya dan doa yang sungguh-sungguh kita ingin jadi anak soleh. Anak sampai besar pun harus kita ingatkan artinya. Nah, anak harus sampai besar pun harus ingatkan bahwa anak kita harus, saya selalu ingatkan anak saya, pokoknya jangan sampai jadi mata memutus rantai kesalahan, kesalahan. Kita semua fasilitas untuk menjadi anak yang soleh kita sediakan, kita ingatkan. Ya, memang anak kita ini lebih membutuhkan keimanan lebih tinggi dibanding kita, karena tantangan keimanan kita di masa depan itu lebih godaannya lebih berat. Pertama, masuk Islam. Syahadat itu adalah begitu masuk Islam. Kemudian yang kedua, artinya syahadat itu berfungsinya sebagai khulasah ta'lim Islam, intisari dari pengajaran agama Islam. Ya. Apa sih artinya syahadat itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Kita mengakui Allah sebagai Tuhan, kita mengakui Rasul. Allah sebagai, kemarin artinya bulan lalu saya katakan Allah adalah Al-Hakim. Hakim itu pencipta hukum. Ketika Allah menciptakan hukum, kemudian bagaimana aplikasi hukum itu dijalankan? Nah, kita mencontoh Rasul artinya. Makanya dua hal yang tidak bisa dipisah. Ati Allah wa ati Rasul. Ya. Kalau kita menyimpang sedikit ini Pak, jadi ada sebagai bahan pengetahuan sedikit. Ada 3 pasang kegiatan di amalan yang tidak boleh dipisah. Yang pertama, ati Allah, ati Rasul. Kalau kita taat pada Allah tidak taat pada Rasul, itu nggak ada artinya kita. Artinya. Begitu juga taat kita pada Rasul, tidak taat Allah, apalagi berat. Itu selalu digandeng. Ya, kemudian yang gandengan yang kedua, ini sebagai selingan sedikit. Aqimus shalah wa atiuz zakah. Ya, dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Itu berapa ayat artinya? Banyak ayat yang menggandengkan antara. Jadi orang yang sholat tapi nggak bayar zakat itu cacat imannya. Karena Allah selalu menggandeng atius shalah wa atiuz zakat. Orang zakat saja rajin zakat, hotel royal, orang yang ngeluarin uang untuk sedekah segala macam. Tapi nggak sholat. Nggak benar imannya.
Itu dua pasang. Kemudian itu selalu. Kemudian yang ketiga adalah ubudullah wabil wali ihsana. Beribadahlah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, itu selalu digandeng juga ayatnya. Ini. Bahkan dikuatkan oleh hadis ridallah fi ridal walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Itu tiga pasangan, Pak. Ya, taat pada Allah, taat pada Rasul. Salat, zakat. Nah, ibadah dengan berbakti pada orang tua. Nah, makanya para ulama menyimpulkan bahwa mengajarkan anak berbakti kepada kedua orang tua itu sama pentingnya dengan mengajarkan anak itu sholat, gitu kan. Jadi kita harus betul-betul mengajarkan supaya anak kita ini berbakti kepada orang tua, pada kita. Bukan untuk kepentingan kita sebetulnya. Kepentingan anak itu supaya selamat dunia akhirat. Kalau kita barangkali orang yang kerja, yang punya pensiun banyak, nggak perlu sama anak tuh, anak kita nggak bantu juga nggak masalah, kita masih punya harta gitu kan kalau kita banyak uang artinya. Tapi bukan itu artinya. Supaya anak ini selamat dunia dan akhirat, maka kita harus ajarkan dia berbakti kepada kita, pada orang tua. Sama dengan kita mengajarkan kita anak sholat. Jadi kalau kita tidak mengajar anak kita sholat, kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita tidak mengajar anak kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, kita juga akan dimintai pertanggungjawaban. Ini penting. Ini keyakinan dan cara pandang kita seperti ini. Jangan sampai kita ya, tidak mengajarkan pada anak kita ini supaya berbakti kepada orang tua. Sama pentingnya dengan kita mengajarkan sholat. Itu bahwasanya yang urgensi yang kedua dari syahadat itu adalah syahadat adalah khulasak, kesimpulan, intisari dari pengajaran agama Islam. Pengajaran Islam tidak ada cuman itu saja doa. Kalau nggak urusan taat kepada Allah, juga urusan taat kepada Rasul. Allah sebagai pencipta hukum, Rasulullah sebagai aplikasi dari pelaksanaan hukum yang Allah ciptakan. Dan kita tidak mencontohkan saja apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan apa yang dibuat oleh Rasulullah secara hakikat kita sebagai manusia mampu kita lakukan. Makanya Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan ul ana basyarun mislukum innama ana basyarun mislukum. Katakanlah, saya ini adalah sama dengan kalian. Cuma bedanya, yuha annam ilahu wahid. Bedanya aku ini diberikan wahyu, supaya kalian ini mengetahui bahwa Allah itu hanya Tuhan yang satu. Jadi bedanya cuma wahyu saya. Yang lain sama. Postur tubuhnya, artinya fungsi tubuhnya sama. Rohaninya juga sama. Apa yang dilakukan Rasulullah katanya bisa kita lakukan. Ya tergantung kita mau sampai mana kita ingin meniru Rasulullah itu tergantung kita masing-masing keinginan kita. Tapi secara prinsip bisa kita. Makanya Rasulullah tidak mengizinkan orang itu saya puasa terus menerus, tidak kawin, tidak tidur, nggak diizinkan Rasul. Ya tidak diizinkan Rasul. Ada sahabat yang saya mau sholat semalam penuh. Tidak diizinkan Rasulullah. Karena kata Rasulullah, saya sholat malam, saya tidak tidur. Mungkin puasa sepanjang tahun tidak diizinkan Rasulullah. Kata Rasulullah, saya puasa, kadang-kadang saya tidak puasa juga. Enggak sepanjang tahun saya puasa. Ada yang nggak mau kawin, supaya ibadahnya maksimal. Kata Rasulullah, saya kawin, saya ibadah juga. Siapa yang paling takwa dari kamu apa saya? Jadi kalau menjadi orang takwa ya nggak usah ikut Rasulullah. Ya tidak sepanjang malam beribadah, tidak sepanjang tahun artinya berpuasa dan tidak juga menyatakan saya tidak mau kawin.
Kalau tidak mau kawin itu belum dapat jodoh itu urusan lain nantinya kan. Tapi kalau diniatkan tidak mau kawin itu nggak boleh. Jadi itu intinya bahwasanya inti ajaran Islam. Dan syahadat itu adalah inti ajaran Islam. Kemudian ini yang penting bahwa di antara fungsi syahadat itu asasul inqilab, fondasi perubahan. Jadi orang setelah membaca 2 kalimat syahadat dia berubah. Nah, itu banyak kisahnya di Quran, artinya juga di hadis itu, di kitab sejarah. Kalau di Quran ada ayat yang berkaitan dengan ini, artinya yang surat Al-An'am ayat 122 itu. Kata Allah berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyainahu." Apakah artinya sama orang yang telah mati kemudian kami hidupkan kembali. Wa ja'alna lahu nuron. Kemudian orang itu mati kemudian hidupkan Allah, kemudian setelah hidup diberikan cahaya Allah. Yamshi fin nas. Kemudian dia bisa berjalan di antara manusia. Nah, kaman masaluhu fi zulumati. Laisa bi kharajin minha. Apakah sama orang yang dihidupkan, kemudian dimatikan, diberi cahaya, kemudian orang yang tetap mati kemudian dalam kegelapan? Ya, tidak sama artinya. Jadi orang yang dapat hidayah, kemudian masuk Islam, itu sama seperti itu orang yang dihidupkan kembali. Tadinya ketika dia dalam kekafiran, dia dalam seolah-olah mati karena tidak ada manfaatnya. Menurut sebagian ulama, ayat ini berkaitan dengan doa Rasulullah. Ya, Rasulullah itu pernah berdoa. Doanya unik. Allahumma aidil Islam bi ahadihi umarain. Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab. Doanya unik Rasulullah. Ya Allah, artinya kuatkanlah Islam ini dengan salah satu 2 Umar. Jadi ada dalam waktu zaman Rasulullah pada saat itu, artinya 2 orang yang namanya mirip Umar. Dua-duanya jagoan. Yang satu Umar bin Hisham, itu nama lainnya Abu Jahal. Satu lagi Umar bin Khattab. Ternyata yang dipilih oleh Allah adalah Umar bin Khattab. Abu Jahal atau Umar bin Hisham ini tetap dalam kekafiran. Nah ini ayat ini, jadi nggak sama. Umar bin Hisham tetap dalam kekafirannya sehingga dia tetap dalam kegelapan. Sedangkan Umar bin Khattab seolah-olah dia tadinya mati dalam tanda kutip mati, tadinya mati, kemudian dihidupkan oleh Allah seolah-olah begitu dengan mendapat hidayah, mendapat 2 kalimat syahadat, maka dia menjadi berubah. Ya. Bahkan Umar bin Khattab ini kan terkenal, artinya ceritanya itu masyhur, ceritanya bahwasanya beliau itu pada satu saat ingin membunuh Rasulullah, ya kan? Ingin membunuh Rasulullah. Dalam perjalanan dia melewati rumah adiknya. Adiknya itu sedang membaca Al-Quran surat Toha. Toha ma anzalna alaikal tashqa ila tasqal ma yakhsha. Tanzilan min khalaqal arda was samawati wal ula. Dan seterusnya. Didengerin namanya apa nih, ngapain adik saya nih sama suaminya. Lagi ngaji rupanya, dibaca surat Toha. Dibaca surat Toha, terampas sama Umar. Apa ini? Nggak boleh, adiknya itu nggak menangkan. Anda nggak boleh nyentuh ini. Inilah kalam Allah. Ya, itu bagian juga dari orang yang menguatkan pendapat bahwa orang tidak boleh menyentuh Quran kalau dia orang kafir atau orang tidak berwudu. Karena dianggap belum berwudu Umar itu kan masih kafir. Itu pasal fikih. Tapi ini kita ceritanya bahwa itu tidak.
Nah, setelah dirampas, dibaca, kemudian tiba-tiba Umar dapat hidayah. Oh, ini bukan kata-kata manusia, ini pasti ini adalah wahyu dari Allah. Dia yang tadi membunuh hati Rasulullah, justru dapat hidayah, kemudian dia bersyahadat kepada Nabi. Setelah baca 2 kalimat syahadat, berubah Umar. Yang tadinya musuh Rasulullah, musuh besar Rasulullah, sekarang pembela Rasulullah utama. Nah, ketika Umar sudah masuk Islam, baru Rasulullah berani terang-terangan adanya beribadah. Berani terang-terangan berdakwah. Jadi terus kalau Umar langsung nantangin, nanti ada dia paling jago. Ada 2 jagoannya cuma 2 itu, jadi Umar bin Hisham yang Abu Lahab dan Umar bin Khattab. Makanya Rasulullah doanya 2, ya Allah kuatkan Islam dengan salah satu 2 Umar ini. Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Dan yang dipilih Allah adalah yang dapat hidayah Umar bin Khattab. Umar bin Hisham dan Abu Jahal mati dalam peperangan perang Badar, kalau salah perang Badar. Jadi berubah artinya Umar bin Khattab tadi ingin membunuh, pembela. Umar bin Khattab itu langsung begitu masuk Islam dia langsung teriak-teriak di Ka'bah, siapa yang berani ganggu saya mau bela, mau ibadah saya di Ka'bah. Nggak ada yang berani sama Umar. Ini terang-terang kalau siapa yang mau hati istri jadi janda, siapa yang anaknya pengen jadi yatim, ya ganggu saya lah, dia bilang. Begitu. Nggak ada yang berani sama Umar. Banyak cerita. Kemudian ini bagian dari bagian penting dari syahadat ini. Syahadat, 2 kalimat syahadat harus menjadi asasul inqilab, bahwa menjadi fondasi perubahan kita. Harus beda kita, artinya ketika kita sudah mengucap syahadat dengan sebelum mengucap syahadat, atau beda kita kalau kita mengucap syahadat dan orang lain yang belum bersyahadat, begitu. Artinya laku kita harus beda antara kita sudah bersyahadat dengan orang yang belum bersyahadat. Khalid bin Walid, bagaimana artinya? Waktu perang Uhud itu Khalid bin Walid yang ngejar Rasulullah, ingin membunuh. Bahkan membuat pasukan Muslim perang itu Khalid bin Walid. Kan waktu perang udah menang. Kita udah, umat Islam itu udah mau menang. Tapi karena Khalid bin Walid itu panglima perang Quraisy waktu itu, artinya buat taktik dia menyerang dari belakang. Ketika pasukan pemanah di pasukan pemanah Muslim itu tidak taat, artinya perintah Rasulullah, karena Rasulullah jangan turun sebelum peperangan ini benar perang ini selesai. Tapi ternyata kaum Quraisy mati, kemudian meninggalkan ghanimah yang banyak, sebagian udah mulai lari. Pasukan pemanah yang di atas bukit itu turun, dilihat oleh Khalid bin Walid. Wah, ini kesempatan saya menyerang. Ada yang muter, Khalid bin Walid muter dari belakang, menyerang Rasulullah dari belakang. Hampir terbunuh Rasulullah waktu itu. Kalau tidak dijaga oleh para sahabat. Yang membunuh banyak sahabat, artinya pada saat itu. Tapi ketika setelah Fathu Makkah dia nyadar Islam ini agama benar, dia menjadi pembela Islam. Setelah membaca 2 kali syahadat, dia pembela Islam, menjadi panglima perang Islam yang selalu ikut dalam artinya peperangan berjihad. Dia ingin sekali mati syahid, tapi belum dikabulkan oleh Allah. Jadi dia wafat karena sakit. Sakitnya karena pandemi. Waktu itu pas pandemi juga. Dia ingin nantinya mati, tapi Allah belum mengabulkan dia. Walaupun ya kita yakin insya Allah Khalid bin Walid itu pahalanya juga besar, sangat besar karena beliau berkali-kali ikut perang. Sehingga ketika dimandikan itu, katanya, menurut cerita orang yang memandikan, tidak ada sejengkal badannya pun tidak ada goresan pedang. Jadi begitu. Jadi baret-baret sini karena dia selalu di depan kalau perang itu. Karena dia artinya yang paling berani lah, dan panglima perang itu paling piawai, paling jago panglima perang. Jadi Khalid bin Walid.
Dan dia orangnya betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Jadi ketika perang Yarmuk itu, ketika pasukan Islam sudah mau menang, diganti sama Umar bin Khattab dia, panglima perang. Diganti sama alasan Umar bin Khattab kenapa? Karena para pasukan itu udah merasa pokoknya kalau perang dipimpin Khalid bin Walid ini menang, pasti menang. Nah Umar nggak senang dengan kata-kata apa itu. Berarti syirik itu dia bilang, kata Umar bin Khattab. Maka di saat perang itu diganti Umar bin Khattab dengan orang lain. Tapi apa Muhammad bin Khalid bin Walid kemudian dia kecewa? Enggak dia. Karena dia bukan karena ingin cari nama, bukan ingin cari jabatan. Dia perang itu lillahi ta'ala. Artinya memimpin perang, dia kalau ditunjuk sebagai pemimpin perang dia akan perang. Kalau ditunjuk sebagai anak buah dia akan tetap akan berperang. Mungkin kita nggak begitu barangkali kalau kita jadi panglima perang, jadi jenderal, jadi komandan, ketika perang kita dipecat gitu kan. Sejadi prajurit, wah kita ngapain udah. Tapi Khalid bin Walid tidak, justru dia perang lebih ini lagi, lebih semangat lagi. Karena saya bukan karena diangkat jadi panglima perang, saya ini perang saya karena ingin membela agama. Itulah kehebatannya Khalid bin Walid. Dia berubah setelah membaca 2 kalimat syahadat. Makanya penting kita menyadari bahwa syahadat kita ini adalah asasul inkilab, pondasi perubahan kita. Jadi kita harus beda. Orang yang bersyahadat perilakunya dengan orang yang tidak bersyahadat. Jangan sama saja. Jadi ada kisah yang menarik juga ini kalau kita lihat. Di pasar gitu ada orang dagang. Yang satu jujur, orang Islam. Yang satu ini nggak jujur, timbangannya dia main segala macam nipu-nipu. Yang kedua ketemu di masjid. Ketemu di masjid orang yang jujur ini bingung. Saya pikir ternyata orang Islam juga. Saya pikir orang Islam kelakuannya bukan kayak orang Islam gitu kan. Jadi dagang nipu, mainin timbangan segala macam. Ya seharusnya artinya beda cara berdagangnya orang bersyahadat dengan cara berdagang orang yang tidak bersyahadat. Orang tidak bersyahadat dia tidak mikir dosa, tidak mikir akhirat, silakan apa yang lakukan. Yang penting untung. Tapi kalau orang bersyahadat artinya seharusnya mikir bahwasanya dia berdagang harus dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah. Nah, ini syahadat ini artinya bagian asas inkilab. Inilah pentingnya tauhid kita ya. Tauhid itu kan mempengaruhi semua ini kita, perilaku kita, baik ibadah maupun muamalah. Nah, kemudian yang keempat tadi, kita harus sadar bahwasanya syahadat itu, kalimat syahadat itu adalah hakikat dakwah Rasul. Dalam konsep Islam, semua Rasul itu sama ajarannya. Artinya semua mengajarkan tauhid dari mulai Nabi Adam sampai artinya Nabi Muhammad. Diajarkan itu tauhid dan tauhid itu ada dalam syahadat. Hakikatnya adalah itu tauhid, ajaran agama. Aplikasinya mungkin beda-beda sesuai disesuaikan dengan zamannya. Dan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, beliau artinya menjadi pamungkas, penyempurna dari ajaran-ajaran tauhid yang lain, berikut ajaran-ajaran ibadahnya, sehingga tidak berubah lagi setelah Nabi Muhammad. Kalau sebelum Nabi Muhammad itu beda artinya. Dalam aplikasi muamalahnya, maupun aplikasi ibadahnya, tapi tauhidnya sama. Bahwa hanya menyembah Allah dan mengakui Rasul yang pada saat itu ada. Tapi setelah Rasulullah kemudian dipungkas bahwasanya Rasul itu nabi yang terakhir, setelah Rasul tidak ada nabi lain, maka ajaran Rasulullah itu berlangsung sepanjang zaman sampai akhir kiamat. Dan yang terakhir artinya di antara urgensi syahadat itu adalah Fadlilatul Azim. Jadi suatu keutamaan yang sangat agung. Mengapa kata suatu? Orang ketika sudah baca syahadat,
dia sebab masuk Islam dan sudah dijamin surga. Jadi, ya, kalau sudah baca syahadat itu dijamin surga. Karena dalam konsepsi kita, artinya konsep ahlus sunnah, orang Islam semua orang masuk surga. Nah, cuman kalau orang Islam yang banyak dosanya, lebih banyak dosanya masuk neraka dulu, gitu kan? Kalau sudah diampuni dosanya, dia langsung masuk surga bi hisab, masuk surga tanpa hisab. Gitu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah mengucap dua kalimat syahadat, maka segala amal kebaikan dia itu mendapat pahala. Dia berbaik, senyum pada orang dapat pahala, nolong orang dapat pahala. Artinya, buat berakti kepada orang tua ada pahala. Apalagi ibadah pasti dapat pahala. Ini semua amaliyah dia, semua perbuatan baik dia dapat pahala. Tapi ketika kafir tidak dapat, tidak dianggap sebagai pahala. Jadi orang kafir itu kan dalam konsepsi kita Ahlus Sunnah itu nggak dihisap, Pak. Yang dihisap itu orang mukmin. Orang kafir pada nggak perlu dihisap lagi, langsung masuk neraka aja. Udah pasti masuk neraka, nggak ada timbang-timbang lagi mana amal baiknya nggak ada. Nggak, karena ada amal baiknya tidak dihargai, artinya tidak nih dihitung oleh Allah. Jadi orang kafir itu enggak benar. Yang ini hisap itu kita orang mukmin. Orang kafir kan udah catatan udah sama Allah. Orang ini nggak percaya sama Allah. Langsung masuk neraka, nggak ada. Mau baik mau enggak artinya. Karena dia nggak percaya sama Allah udah. Tapi orang ini dihisap. Nah, kita dijamin oleh Allah artinya masuk surga kalau kita beriman. Nah, akhir kalam la ilaha illallah takhulul jannah. Bahasa akhir kalam la ilaha illallah masuk surga. Tema surga itu tentunya ada prosesnya, ada yang proses neraka dulu, dengan dosa-dosanya banyak, yang mungkin masuk neraka lebih lama, kalau dosanya sedikit masuk nerakanya lebih besar, dan kita mohon supaya kita ini jangan pakai proses itu. Maka itu kita banyak istighfar supaya ketika kita dipanggil Allah, dosa kita ini sudah diampuni oleh Allah. Tapi saya tahu karena tidak ada tanda terima ampunan itu kan tidak ada. Jadi kita tetap berharap pada Allah, ya kita perbanyak terus istighfar kita. Minimal 100 kali saya tiap hari. Minimal, kalau bisa lebih lagi karena kita dosa ingat pasti lebih banyak. Dosa kita kan lebih banyak. Jadi kita jangan underestimate gitu. Bahwa kita merasa bahwa amal kita lebih banyak. Kita harus merasa bahwa amal kita lebih sedikit dari artinya dosa kita. Malah kata kita perbanyak istighfar kita. Dan ketika kita masuk Islam, tadi bahwa semua apa yang kita lakukan kebaikan itu dapat pahala. Nah, ini bangunan tauhid kita, bahwasanya kita hayati betul syahadat kita ini adalah yang paling penting tadi asas inkilab, ada sebagai fondasi perubahan. Harus beda cara hidup kita, pandangan hidup kita, artinya kemudian amal-amal kita sehari-hari harus beda antar orang yang bersyahadat dengan orang yang tidak bersyahadat. Itu bagian penting yang harus kita ada dengan syahadat kita. Jadi tidak asal kita mengucapkan saja. Boleh kita ucapkan, kita pahami, kita hayati, tapi yang lebih penting tadi kita jadikan syahadat ini asasul inqilab, fondasi perubahan kita. Mungkin itu saja kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, menjaga pemahaman kita tentang syahadat lebih dalam lagi. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Ya. Mohon maaf Ustaz. Ya. Jadi Ustaz, dari apa yang Ustaz uraikan, ada yang menjadi pertanyaan saya Ustaz. Sebenarnya di zaman Rasulullah itu, di dalam hal syahadat ini, apakah memang ada ketentuan bahwa syahadat itu harus terucapkan atau bahkan tercatat gitu pada waktu zaman Rasulullah itu ya. Karena kan kita juga banyak tahu pada saat-saat ini fenomena-fenomena yang saya lihat, ada orang yang masuk Islam karena ingin menikahi seorang wanita misalnya gitu. Kan dia ya sudahlah ya. Saya pikir saya bersyahadat aja, kalau saya cocok nanti saya lanjutkan, kalau enggak ya saya balik lagi ke agama saya begitu. Kalau perlu malah mengajak yang istrinya itu. Atau bahkan ada seseorang yang selama pembelajaran di dalam hidup
yaitu berzikir dan dalam hati ya Ustaz, ya, tidak terucapkan kalimat syahadah itu, membenarkan Allah dan Rasulnya dalam hati saja dan itu tidak pernah disaksikan orang lain. Apakah ini akan menyebabkan dia menjadi sebagaimana yang saya sering dengar bahwa Allah akan memasukkan seorang itu ke dalam surganya walaupun imannya sebesar biji zarah gitu ya Ustaz ya. Ya. Nah, apakah orang masuk dia tidak terucapkan dalam lafalnya kalimat syahadah itu? Karena kita tahu sekarang semua harus tercatat ya Ustaz. Karena ada kenalan saya menemui saya beberapa waktu terakhir ini, saya kenal baik karena dia sebelum menikah itu menemui saya, oh ini calon istrinya keturunan Chinese dan sekarang sudah beragama Islam gitu. Baru mereka hanya sebulan calon istrinya itu bersyahadat langsung menikah gitu. Tapi pada waktu urusan saat ini satu surat-surat yang berkaitan surat tertentu di kelurahan sudah masuk Islam, di KTP sudah Islam, tapi data di kecamatan masih beragama sebelumnya begitu. Sehingga harus diluruskan dulu gitu. Seperti itu kalau zaman sekarang kan. Dan saya karena baru kenal Mas Zumar ini membuat surat keterangan bahwa dia itu benar berhadap pada suatu waktu tanggal sekian bersyahadat di hadapan Bapak Kiai siapa begitu. Dan disaksikan oleh ibu dan tantenya seperti itulah kira-kira, sehingga sekarang harus tercatat seperti itu. Nah, bagaimana penilaian Ustaz mengenai hal-hal seperti itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi secara prinsip syahadat itu asyhadu itu maknanya al-iqlan. Jadi mengumumkan. Jadi kalau mengumumkan harus terucap. Jadi, kalau masih di hati saja belum dianggap syahadat gitu. Dalam pengertian syariat secara umum gitu ya. Kalau masalah hubungan dengan Allah itu wallahu alam kita kata apakah Allah terima atau tidak ya, wallahu alam. Tapi secara arti syariat artinya dalam ilmunya, ilmu fikihnya gitu kan, dia harus diucapkan. Harus ada yang dengar. Jadi saya pernah juga artinya ada konsultasi saja, ada orang yang konsultasi ke saya gitu. Ada orang pacaran gitu. Kemudian suami yang laki-lakinya ini beragama lain, tentara kebetulan. Dia bilang prinsipnya dia mau masuk Islam, tapi dia nggak mau diumumin gitu kan, nggak bisa saya bilang. Karena tadi asyhadu itu artinya al-i'lan, mengumumkan. Supaya nanti orang tahu karena berkaitan dengan hak mukmin. Kan mukmin itu hakul mukmin, hakul muslim, al muslim sama. Mengucapkan salam gitu kan. Kalau diundang harus didatangi, kalau sakit harus ditengokin gitu hak muslim. Itu berkaitannya. Kalau kita tidak tahu dia Islam atau enggak, berarti kita tidak bisa mencari hak muslim untuk sama muslim. Jadi, harus diumumkan. Kalau masalah catat atau enggak catat itu kan bukan nomor 2 itu. Catatan administratif itu jadi nomor 2. Karena itu kewajiban artinya negara artinya supaya jelas urusannya. Sehingga artinya nanti kan kemudian nanti kalau nggak diumumkan juga akan timbul nanti permasalahan ketika meninggal dunia. Dengan cara apa nih orang ini mau diurus? Gitu kan. Nah, sekarang ini karena harus ada bukti otentik, makanya harus ada surat keterangan bahwa dia sudah pernah masuk Islam. Tercatat kemudian sehingga ketika dia meninggal dunia, dia akan diurus dengan cara Islam. Gitu kan. Nanti kan kalau nggak ada bukti otentiknya, keluarganya ngotot. Dan kalau itu tidak kita laksanakan secara Islam, kita dosa artinya orang itu fardu kifayah. Artinya kalau kita tidak sholatkan, tidak mandikan dengan cara Islam, tidak kita kafankan, kita tidak kuburkan dengan cara Islam, dosa. Nah untuk menghindari itu ya harus diumumkan. Kalau zaman Rasulullah dulu cukup di lisan saja gitu kan, tapi kalau sekarang ini kan harus tertulis jadinya. Kemudian identitasnya diganti. Kalau belum seandainya identitasnya belum diganti, kalau ada bukti terus dia pernah masuk Islam, ada kesaksian orang, ya berarti dia berhak untuk dilayani secara Islam, terutama kalau dia meninggal. Kalau enggak nanti kita dosa semua. Jadi tetap harus diucapkan artinya. Tidak bisa dalam hati saja.
Itu Pak ya. Ada lagi? Udah jelas Pak ya. Ya Allah itu urusan Allah. Tapi kita ini di sini harus ada, kan ada kewajiban masing muslim Pak. Nanti kan kata kalau nggak tahu nanti kan tadi kalau ribut nanti jadi. Ya, kalau meninggalnya kita harus kalau meninggal harus cara bagaimana kita ngurus kita ini nanti. Kalau kita nggak urus secara Islam kita dosa, gitu kan? Kita mau secara Islam buktinya nggak ada, jadi ribut dengan keluarganya nanti, atau dengan teman-temannya yang lain. Ya gitu. Dulu pernah terjadi gitu Pak, pernah terjadi di Solo kalau nggak salah, di Solo itu orang kaya mau Islam diam-diam dia Pak, tanpa sama keluarganya ini. Ya. Cuma satu atau dua orangnya itu ribut tadinya mau diurus. Orang yang tahu dia masuk Islam, dia ingin menyelamatkan, tapi keluarganya nggak ada. Jadi kan ribut. Ya terpaksa ya gimana cara nggak bisa. Nah, jadi kata yang orang Islamnya terpaksa ya minta ampun ya Allah, kita berusaha untuk ngerebut nggak bisa, itu terserah dah. Jadi nggak bisa. Kan dari repot ya. Tapi kalau ada buktinya dia masuk Islam, kita bisa klaim bahwa dia masuk Islam. Nah, dia orang Islam harus kita urus dengan Islam, secara Islam itu. Ya, cukup Pak. Ya, alhamdulillah kalau kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanna wa sanaita ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bil jannati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu astagfirullah. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sama-sama. Izin live Bapak Ibu.